Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah hari ini kita akan mereview lagi kebun kelapa sawit yang saat ini sudah berusia 1 tahun 4 bulan ditanam di lapangan Bapak Ibu. Nah saat itu kita tanam menggunakan bibit Sriwijaya 3 dan usia bibitnya saat itu baru menginjak 7 bulan saja. Sekarang pertumbuhannya bagaimana Bapak Ibu? Setelah 1 tahun 4 bulan ditanam di lapangan, mari kita simak video berikut ini. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Nah ini adalah kebun kelapa sawit yang pernah saya upload kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang lalu. Saat itu proses penanamannya Bapak Ibu menggunakan bibit Sriwijaya 3. Saat itu bibit yang kita tanamkan adalah bibit yang usianya baru 7 bulan di pembibitan. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana pertumbuhan kelapa sawit setelah ditanam 1 tahun 4 bulan di lapangan. Menurut riset dari PT BSM bahwa pada usia 12 bulan sudah mengeluarkan bunga Bapak Ibu. Nah tentu saja tanaman ini sudah berusia 1 tahun 4 bulan, seharusnya bunga sudah keluar Bapak Ibu. Oke, kita akan turun melihat satu persatu nanti Bapak Ibu bagaimana kondisi tanaman yang ada di sini nanti. Jadi bibit Sriwijaya 3 ini termasuk varietas kelapa sawit yang memiliki pelepah panjang Bapak Ibu, sehingga jarak tanam yang saya gunakan di sini adalah 9,2 meter segitiga sama sisi, dan populasi per hektarnya di sini adalah 136 pokok. Jadi artinya 9,2 tadi Bapak Ibu, bahwa jarak antar pokok yang satu dengan pokok yang berikutnya dan pokok yang di sampingnya ya, yang itu adalah 9,2 meter. Nah, sehingga dalam 1 hektar kalau dihitung jumlah populasinya adalah 136 pokok. Nah, jadi kalau Bapak mau menanam 10 hektar berarti Bapak harus menyiapkan bibit sebanyak 1.360 pokok. Oke, itulah Bapak Ibu gambarannya. Oke, kita lihat Bapak Ibu pertumbuhan tanaman. Nah saat ini sudah lebih dari 2 meter Bapak Ibu, dari pucuk yang paling tinggi sampai ke tanah. Jadi diperkirakan sudah mencapai 2,5 meter tingginya dalam waktu 1 tahun 4 bulan. Nah, kemudian kita lihat juga dari segi pelepahnya bertumbuh dengan sangat bagus Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu pelepah pun yang dipotong sampai dengan dia berusia 1 tahun 4 bulan ini. Dianjurkan memang untuk tanaman TBM jangan sampai kita memotong pelepah Bapak Ibu, karena memang di pelepah inilah proses fotosintesis terjadi, yaitu pengolahan nutrisi berupa pupuk yang kita taburkan akan diolah di daun ini Bapak Ibu, sehingga nanti hasil olahan tersebut bisa digunakan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Oke, kita lihat Bapak Ibu lebih dekat bagaimana pertumbuhannya. Nah dari segi bonggolnya Bapak Ibu luar biasa, baru 1 tahun 4 bulan ya, seperti ini kondisinya. Oke, kita lihat di pokok berikutnya. Oke, sama juga nih Bapak Ibu, pertumbuhannya cukup bagus ya. Nah bonggolnya pun sama dengan yang tadi, besar-besar. Dari sebelah sini nampak sekali bunganya Bapak Ibu ya. Nah ini bunga-bunga, jadi bunga-bunga inilah harus dilakukan kastrasi. Nah hari ini juga saya akan lakukan kastrasi, yaitu pembuangan bunga dan buah yang sudah ada Bapak Ibu. Jadi bunga-bunga ini harus kita buang. Jadi pada usia 12 bulan kemarin udah mulai keluar bunga Bapak Ibu. Dan ini harus kita lakukan pembuangan setiap 1 bulan sekali. Nah kita lihat juga di pokok sebelahnya. Nah sama pertumbuhannya hijau juga Bapak Ibu tanamannya. Kemudian dari segi pelepah tidak ada yang dipotong, bonggolnya juga besar Bapak Ibu. Nah ya bunganya sudah pasti keluar usia 1 tahun 4 bulan di lapangan. Oke, kita lihat lagi di pokok sebelah.
Ini sama ya, kiri kanan Bapak Ibu bisa dilihat ini. Kita ambil sampel saja. Nah, ini pun sama pertumbuhannya sangat jos gandos, top markotop. Nah, jadi kita lihat bonggolnya sudah besar dan bunganya sudah keluar. Dan hari ini nanti kita akan lakukan kastrasi juga Bapak Ibu, ataupun pembuangan bunga dan buah yang sudah terbentuk di sini. Nah, kenapa kastrasi ini kita lakukan? Karena kalau tidak kita lakukan, bunga dan buah tersebut akan menyerap nutrisi yang diberikan Bapak Ibu. Kita berharap sebenarnya tanaman TBM ini adalah batangnya atau performa tanamannya harus besar dulu, atau pertumbuhan vegetatifnya harus besar dulu. Maka bunga-bunga tersebut harus kita buang supaya tidak menyerap nutrisi yang kita berikan saat kita melakukan pemupukan. Oke, kita lihat juga di pokok berikutnya. Oke, sama ya Bapak Ibu pertumbuhannya, kita lihat. Bonggolnya pun sama besar ya, udah keluar bunga. Ya, kadang-kadang banyak petani juga yang bertanya, kenapa pada tanaman TBM seperti ini banyak keluar bunga jantan? Apakah pokok sawit ini jantan? Tidak Bapak Ibu. Rata-rata kalau keluar bunga pertama seperti ini, dia akan keluar bunga jantan Bapak Ibu. Nah, yang ini pun pasti bunga jantan keluar nanti. Nah, bukan berarti dia nih laki-laki atau sawit jantan, bukan Bapak Ibu ya. Nih, bunga jantan juga. Jadi pada umumnya seperti ini, begitu keluar bunga pertama, dia yang muncul adalah bunga-bunga jantan seperti ini. Oke, kita lagi Bapak Ibu di pokok sebelahnya. Nah, ini pun sudah cukup bagus Bapak Ibu pertumbuhannya. Nah, kita lihat bunga yang keluar adalah bunga-bunga seperti ini, bunga jantan. Nah, tapi bukan, sekali lagi ini bukan berarti tidak mau berbuah normal nanti Bapak Ibu ya. Karena waktu kita tanam kemarin sudah diseleksi bibit-bibit yang normal saja yang kita tanam ke lapangan, sehingga kemungkinan nanti untuk berbuah abnormal itu sangat kecil Bapak Ibu. Nah, untuk ciri-ciri bibit kelapa sawit yang abnormal ataupun tidak mau berbuah normal, itu pernah saya upload di video-video sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu tonton nanti. Sebagai informasi juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan bibit unggul bersertifikat dan varietas Sriwijaya 1 sampai Sriwijaya 6, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Persyaratan untuk pembelian kecambah kelapa sawit dan varietas Sriwijaya 3 ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa kirimkan foto KTP. Yang kedua juga Bapak bisa kirimkan foto surat keterangan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa. Dan yang ketiga, nanti Bapak Ibu bisa kirimkan foto surat pernyataan bahwa benih yang dibeli nanti dari PT BSM untuk ditanam di kebun sendiri. Terima kasih Bapak Ibu petani kelapa sawit telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih.